31 Oktober hingga 2 November 2023 menjadi 3 hari yang luar biasa dalam perjalanan kepemimpinan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional atau PKN tingkat 2 Angkatan 19. Pada 31 Oktober 2023, para peserta mengikuti seminar implementasi proyek perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Desi Fernanda. Saya Widyaswara Ahli Utama di Puslatbang PKSN LAN Jatinangor, Sumedang. Baru saja menyelesaikan program pelatihan kepemimpinan nasional untuk angkatan 19 tahun 2023. Saya pribadi berperan sebagai tenaga pengajar, fasilitator, dan juga sebagai coach di situ, ya, untuk sebagian dari kelompok angkatan 19. Saya melihat ada kekompakan yang baik di antara kelompok, di antara peserta pelatihan ini, ya, dengan intake yang luar biasa dan mix antara peserta dari pusat dan dari daerah yang cukup beragam, dan ini tentu saja membawakan pengalaman yang baik juga dengan hubungan kerja yang akan terbangun sesudah program pelatihan ini di antara para peserta. Dan dari aspek kinerja, saya melihat memang kecenderungan bahwa teman-teman di angkatan 19 ini dengan intake yang luar biasa, kami melihat prestasi yang membanggakan. Ya, saya sebagai coach baru kali ini saya merasakan keterlibatan yang serius dengan para coach saya, dan sebagai fasilitator saya juga merasakan keterlibatan yang baik di dalam program selama berjalannya program, dengan dinamika yang positif dari para peserta semuanya dalam fasilitasi, di dalam pembelajaran, di dalam pembuatan tugas-tugas dan sebagainya. Jadi itu semua mudah-mudahan mampu memberikan nuansa dan menunjukkan kinerja kepesertaan dari para anggota angkatan 19 ini di akhir pembelajaran PKN tingkat 2 angkatan 19. Saya kira mungkin itu kesan yang saya bisa berikan sebagai Widyaswara di PKN tingkat 2 angkatan ke-19. Terima kasih. Salam. Saya Retno Setiawati, Widyaswara Utama di PKSN LAN ini, dan kebetulan saya mendapat tugas menjadi salah satu coach dari PKN 2 Angkatan 19. Kesan saya terhadap PKN 2 Angkatan 19 ini adalah luar biasa, semuanya penuh warna, semuanya cantik-cantik, ganteng-ganteng, dan pandai-pandai. Jadi kami semua para coach kebingungan ketika ditanya siapa jagoannya. Saya selalu menjawab semua jagoan saya, karena semua baik, semua luar biasa karya-karya dan ide-idenya. Pesan saya adalah pada peserta PKN 2 Angkatan 19 ini, tolong implementasikan dengan baik apa-apa yang sudah digagas sebagai agen perubahan, sebagai pemimpin perubahan ke depan, sebagai pemimpin kolaboratif. Implementasikan itu secara konsisten dan berkelanjutan, dan itu insya Allah adalah menjawab kebutuhan organisasi, sekaligus semoga memberikan manfaat untuk masyarakat secara luas. Angkatan 19 PKN 2 2023 jaya terus selamanya dan sukses terus ke depan di karir masing-masing. Kemudian, pada 1 November 2023, para peserta mengisi acara berbagi pengalaman hasil visitasi kepemimpinan nasional, webinar policy brief, dan malam keakraban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah PKN tingkat 2 Angkatan 19 tahun 2023. Tadi sudah melaksanakan
webinar terkait dengan policy brief yang kami lakukan di Provinsi Kalimantan Barat. Mudah-mudahan policy brief yang kami berikan ini bisa menambah khasanah pemikiran dan juga solusi terhadap peningkatan investasi di Provinsi Kalimantan Barat, terutama terkait dengan perkebunan kelapa sawit, bagaimana meningkatkan investasi terkait dengan perkebunan kelapa sawit termasuk hilirisasi terhadap produk-produk kelapa sawit tersebut. Kami peserta PKN 2 yang kemarin melakukan visitasi ke Kota Batam dan BB Batam, tadi siang telah melaksanakan webinar dan sudah kami paparkan policy brief yang kami sajikan. Ada beberapa kata kunci yang mungkin perlu menjadi perhatian atau menjadi tindak lanjut yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah maupun BB Batam. Yang pertama adalah masalah kolaborasi, yang kedua adalah konvergensi kebijakan, yang ketiga adalah perbaikan data. Nah, saya yakin jika hal-hal tersebut bisa dilakukan, semangat untuk meningkatkan UMKM dan juga industri untuk masyarakat, perekonomian masyarakat akan berjalan dengan baik. Alhamdulillah semua berjalan lancar dan kami berharap rekomendasi dari policy brief yang kami sajikan baik kepada pemerintah Kota Batam maupun kepada BB Batam itu dapat menjadi bahan masukan dalam pengambilan kebijakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Policy brief yang dirumuskan merupakan subtema PKN 2 Angkatan 19 yang merupakan turunan dari tema transformasi tata kelola pemerintahan dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, yakni kerjasama pemerintahan dan swasta dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas produk lokal yang kompetitif, penataan bisnis proses layanan investasi dan mendukung produk lokal dan kemudahan berusaha UMKM, dan strategi kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pendampingan pembinaan usaha ekonomi masyarakat. Saya R. Justiono, saya Widya Iswara Ahli Madya di Puslatbang PKSN LAN. Kebetulan tadi diminta membantu jadi moderator diseminasi policy brief. Saya pikir hal yang luar biasa kawan-kawan peserta PKN tingkat 2 Angkatan 19 bisa menghasilkan 4 produk policy brief. Itu sangat luar biasa di salah waktu yang sangat singkat. Ya memang betul dikatakan tadi, policy brief bukan menyelesaikan semua masalah yang ada, tapi dia menyelesaikan masalah yang spesifik. Dan saya pikir ini sangat penting buat kawan-kawan semua. Memang nanti tergantung dari si penerima saran kebijakan tadi. Namun demikian, saya pikir ini hal yang luar biasa. Kawan-kawan menyadari betul bahwa PKN tingkat 2 bukan cuma menyelesaikan pendidikan, tapi ada kontribusi yang kita berikan pada daerah yang kita kunjungi, dan saya pikir ini sangat bermanfaat buat daerah yang kita kunjungi, yaitu Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kalimantan Barat. Saya demikian, selamat buat peserta PKN tingkat 2 Angkatan 19, semangat, sukses, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardianto Arif Ramadi. Saya Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau yang saat ini ditugaskan mengikuti diklat di LAN Jatinangor ini. Saya merasa diklat di Jatinangor ini sangat berkesan, baik penyelenggaranya maupun para peserta diklat. Di diklat Jatinangor ini saya merasakan suasana diklat yang berbeda dengan diklat-diklat pada umumnya. Di sini betul-betul suasananya membuat peserta diklat sangat santai, enjoy, menikmati segala kegiatan diklat dengan gembira. Saya merasakan adanya egaliter antara seluruh peserta, termasuk juga dengan coach dan juga para panitia diklat. Teman yang datang dari berbagai institusi, baik institusi pusat maupun institusi daerah, semua saling berkolaborasi dan saling mengisi, saling membantu satu sama lain, kompak satu dengan yang lain. Oper yang dilakukan oleh teman-teman itu sangat luar biasa, inovasinya sangat luar biasa dan sangat memungkinkan untuk dikembangkan dan dilanjutkan sebagai salah satu bentuk perubahan. Terima kasih kepada Pusdiklat LAN yang telah mengundang kami sebagai peserta, dan saya yakin pelaksanaan diklat ini memberikan kesan yang mendalam bagi seluruh peserta. Terima kasih juga untuk seluruh peserta
yang telah memberikan dukungan terkait dengan kelancaran diklat ini semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riyadi, saya Kepala Pusat Pelatihan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara. Pesan saya ini terhadap teman-teman yang ada PKN 2 Angkatan 19 kali ini, saya lihat ini cukup bagus, saya apresiasi ya. Teman-temannya pun cukup aktif. Saya betul-betul mengapresiasi dalam konteks hasil dari implementasi proyek perubahan yang teman-teman lakukan. Ini selama saya di sini, saya merasa bahwa ini salah satu angkatan yang cukup produktif, yang angkatan yang cukup aktif, dan juga angkatan yang sangat kreatif. Pesan saya tentu selaku pimpinan atas nama pimpinan Lembaga Administrasi Negara juga, tapi yang lebih penting dari saya adalah harapan saya bagaimana implementasi terus dikembangkan dan benar-benar kemanfaatannya itu bisa tercapai. Karena terus terang saja, sayang kalau memang hanya sekedar selesai di proyek perubahan sementara teman-teman punya gagasan yang luar biasa tidak diimplementasikan. Sayang untuk diri sendiri yang sudah punya gagasan sedemikian bagus, sayang juga organisasi yang sudah mensupport untuk teman-teman pelatihan di sini, sayang juga terhadap negara dan bangsa kita yang tentu sudah membiayai kita ikut pelatihan ini. Oleh karena itu harapan saya adalah bagaimana proyek perubahan itu betul-betul nanti diterapkan terus, tidak terikat hanya sekedar ada jangka menengah, jangka panjang, tapi betul-betul terus-terusan kita lakukan sesuai juga dengan visinya LAN. Salah satunya adalah memang LAN ingin menjadi lembaga yang mendorong untuk learning organization. Di situ organisasi jadikan tempat belajar kita, selain organisasi memang di situ tempat berkarya, kita berkreasi dan sebagainya. Yang penting dari semua aspek, instrumen-instrumen yang dikembangkan dalam gagasan-gagasan proses kerja kita, itu jadikanlah satu upaya untuk peningkatan kinerja organisasi dalam rangka melaksanakan pelayanan publik yang optimal. Saya kira itu pesan saya untuk teman-teman ini yang sangat luar biasa. Saya kira sekali lagi apresiasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara hari ketiga ditutup dengan pelepasan peserta PKN. PKN tingkat 2 Angkatan 19 ini pun telah berjalan dengan sukses. 60 peserta telah menjalani pelatihan dengan semangat dan aktif, serta saling berkolaborasi sehingga lulus dengan hasil yang memuaskan.